Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda abbaban wa warasama samsal bayani fi suduri ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu dan Ustaz-Ustazah yang saya muliakan, tidak mengurangi rasa hormat, saya tumpangkan mukadimah kepada yang terdahulu karena begitupun waktu sudah menunjukkan 10.44, karena bapak-bapak sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jumat. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya apabila kita membaca satu ayat saja kemudian menghafal satu ayat satu hari selama lebih kurang 17,5 tahun, itu kita sudah hafiz. Satu ayat saja kita hafal satu hari, apalagi kalau 2 ayat, itu lebih kurang 9 tahun kita sudah jadi hafiz. Apalagi 4 ayat, 1,5 halaman, atau kalau 4 lembar, itu kita bisa selesaikan 2,5 bulan, insya Allah sudah menjadi hafiz. Nah, dalam program untuk madrasah ibtidaiyah, begitupun yang sudah dibagikan di tangan Bapak dan Ibu, kartu kontrol hafalan untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak nanti diberikan 3 kartu. Yang diberikan 3 kartu bukan 3-3-nya dipegang sama anak-anak, tetapi satu dipegang sama orang tua, satu dipegang sama wali kelas, dan satu lagi dipegang oleh saya sendiri. Artinya apa? Ada kait-mengait antara ketiganya, dan itu tidak bisa saya sendiri yang berusaha untuk menguatkan anak-anak agar menghafal, tetapi wali kelas juga mengingatkan, begitupun orang tua, karena ini yang paling terpenting. Karena di rumah itu saya nggak bisa kontrol, jadi orang tua yang mengontrolnya. Bagaimana tata cara penggunaan kartu ini? Sudah saya jelaskan di belakang, ada petunjuk penggunaan kartu. Nah, perhatikan di kolom yang pertama, misalkan pada kolom nama surat, misalnya An-Naba ya, An-Naba. Kemudian di sampingnya ada kolom ayat, dan ayat itu nggak semuanya, misalnya An-Naba 1-40 tidak seperti itu, tapi An-Naba 1-5 ya, 1-5. Jadi poinnya adalah anak-anak itu fokus ke 1-5 saja dulu. Fokus 1-5 sampai benar-benar mungkin. Kemudian setelah dites sama orang tua, berikan paraf di sampingnya. Nah, di sekolah sendiri pun nanti, karena saya pun tidak bisa masuk setiap hari di setiap kelas, jadi ada wali kelas yang akan mengkontrol hafalannya, ya. Jadi pembuktian bahwasanya dia hafal di rumah, walaupun sudah diparaf sama orang tua, wali kelas nanti akan ngetes. Nah, 1-5 udah hafal belum atau tidak? Jadi dites sama wali kelas. Nah, kalau sudah memang betul, diparaf lagi sama wali kelas. Sampai di saya nanti, saya tes lagi. Nah, kemudian masuk kita ke poin yang kedua. Dalam proses menghafal hanya diperbolehkan lanjut ke kolom ayat berikutnya jika hafalan sebelumnya bisa dipastikan mungkin. Jadi nggak akan mungkin dia bisa lanjut ke ayat berikutnya 6 misalnya sampai 10 ya, seperti yang di kartu di tangan Ibu. 6-10 dia nggak akan bisa lanjut sebelum 1-5 dia hafal ataupun lengket ataupun mungkin. Kemudian poin yang ketiga, saat santri menyetor hafalannya, berilah pada kolom kosong tepat di sebelah ayat yang disetor. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau sudah selesai, berikan paraf. Itu sangat penting sekali, berikan paraf. Poin yang keempat, apabila santri telah menyetor keseluruhan ayat dalam surat tersebut, isi tanggal setor dan beri keterangan. Ini tugas saya. Setelah nanti ini sudah selesai, misalnya 1-5, 6-10, 1-10 dia merujuk kembali ya. Kemudian lanjut 11-15 dan 1-10 dia sudah selesai. Saya tes dia apakah memang betul-betul sudah mungkin dalam artian apa? Udah lancar bacaannya
dan lancar juga tajwidnya, bagus bacaannya. Dan saya akan memberikan keterangan nanti apabila memang hafalannya bagus. Nah, saya berikan misalnya keterangan tajwid. Tajwid itu level yang paling tinggi. Jadi itu keterangan yang paling tinggi. Kemudian apabila bersalah-salahan, yaitu sekedar hafal saja, itu saya berikan nanti keterangan sekedar hafal. Dan satu lagi level yang menengah, ya level menengah apabila dia lancar bacaannya, dia pokoknya saya tes nanti ayat 20 dilanjutkannya lagi, sebelum ayat 20 dilanjutkannya lagi, tapi tajwidnya salah, itu saya beri keterangan dengan sekedar lancar saja, lancar. Jadi poin yang kelima, nah ini untuk kan kita 1 sampai 6 seperti yang disebutkan oleh Ustazah tadi, target kita MI adalah 5 juz. Nah, 5 juz untuk kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2 itu kan pada umumnya masih Iqra. Masih Iqra. Jadi bagaimana untuk mensiasatinya? Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2 karena mereka senangnya itu mengulang-ulang ayat, maka ya kita berikan mereka, kalau di HP kita download murotal Al-Quran. Itu lebih bagus itu. Jadi mereka mendengarkan misalnya mau tidur dengarkan surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah misalnya kan, atau An-Nas dan lain sebagainya. Itu sangat manjur sekali. Sangat manjur sekali. Jadi bukan sekedar kita mengejakan kepada mereka ayat itu, tetapi kita perdengarkan juga. Jadi mereka bukan hanya menghafal saja, melihat, menghafal, tetapi mendengar juga. Jadi sehingga itu semakin lengket, semakin mungkin hafalannya. Itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Ingat, dalam poin berikutnya nanti ada dijelaskan tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Oke, lanjut ke poin 6. Dalam proses penyetoran ayat per ayat, berilah motivasi berupa mainan atau hadiah kecil yang disenangi santri. Misalnya, ya adik kalau nanti bisa hafal Al-Ikhlas, nanti ibu belikan sate misalnya. Adik kalau hafal nanti surah Al-Bayyinah, nanti ibu belikan pedang-pedangan misalnya. Itu motivasi, ya motivasi itu sangat berguna sekali untuk memacu dan memicu anak-anak untuk menghafal begitu. Jadi berikan mereka motivasi yang positif. Jangan takut-takuti. Nanti kalau tak hafal, ustadznya marah, nanti nilainya jelek. Jangan seperti itu. Itu memang motivasi, tapi motivasinya negatif dan efeknya pun sangat berpengaruh kepada mental anak-anak. Gitu. Ya, mengancam. Kemudian setelah misalnya, dan motivasi itu motivasi per 1 surah misalnya, itu tadi. Dan berikan pula motivasi yang lebih besar lagi. Adek kalau bisa nanti hafal 1 juz, nanti ayah belikan mobil-mobilan. Tapi harus hafal dulu 1 juz. Ini juga lebih bagus lagi gitu. Jadi berikan motivasi kecil, misalnya beli sate, beli soto, beli apa segala macam, martabak. Itu untuk per 1 surah. Dan untuk apabila untuk 1 juz, ya untuk berkepanjangan, artinya udah selesai 30 juz 30, berikan motivasi yang lebih besar lagi. Beli baju baru, baju koko dan lain sebagainya. Kemudian nomor 7, nah ini tadi yang saya jelaskan. Perhatian, jangan memaksa dan jangan suruh santri menghafal saat tidak dalam kondisi baik. Nah, jadi sebelum kita memulai program ini, kita diskusikan dulu dengan anak. Walaupun sebenarnya mereka pun nggak paham gitu, tapi itu perlu karena kita harus ajak mereka, kita harus menjadikan mereka itu sebagai partner, menjadikan mereka teman agar mereka semangat, memberikan mereka motivasi, memberikan mereka penghargaan dengan mendengarkan mereka berbicara. Itu sangat berpengaruh terhadap semangat mereka dalam menghafal. Kemudian nomor 8, normalnya menyetor yaitu saat sehabis sholat fardu. Nah, tadi ada buku panduan beribadah Amalia. Oke. Apabila di situ ada sholat subuh, zuhur, asar dan sebagainya, disamakan saja dengan ini, tapi dikompromikan dulu. Kalau seandainya tidak mood, ya jangan dipaksa begitu. Jadi setelah sholat nanti amaliyahnya diisi, hafalannya diisi 1 sampai 5 misalnya An-Naba, amma yatasaalun dan lain sebagainya.
lanjut lagi. Dan itu di apa namanya? Konsisten. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, apabila satu kali saja orang menghafal, itu 17,5 tahun dia bisa hafiz. Nah, apalagi kalau kita bikin target ini. Nah, saya jelaskan di poin yang 8 ya, jika ini dilakukan secara konsisten, insya Allah santri mampu menyelesaikan juz 30 dengan hafalan yang insya Allah mungkin atau berpredikat tajwid hanya dalam jangka waktu 1 bulan 21 hari. Itu untuk juz 30. Insya Allah 1 bulan 21 hari anak-anak kita sudah menjadi hafiz juz 30 mungkin insya Allah. Kenapa? Karena satu, dibimbing oleh orang tua, itu menjaga kekonsistenan. Kemudian di kelas setiap harinya dibimbing oleh wali kelas, dan saya juga akan membimbing dan membaguskan bacaannya dengan apabila nanti sudah selesai saya beri keterangan. Insya Allah apabila kualitas bacaannya bagus, kita beri keterangan tajwid. Itu untuk juz 30. Untuk juz 29 ya, kalau juz 29 kan cuma 11 surah. Nah, apabila dilaksanakan secara konsisten ya, dan apa namanya, kita bertiga, kita dalam artian wali kelas, saya dan orang tua, sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas anak kita, insya Allah dalam jangka waktu 1 bulan saja anak-anak kita insya Allah akan mampu hafiz juz 29. Artinya dalam jangka waktu 2 bulan 21 hari, juz 30, juz 29, insya Allah anak-anak kita mampu untuk menghafalnya secara mungkin. Mungkin itu saja ya. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan Bu, tanya Bu. Ada yang bisa dipertanyakan? Ada yang masih ragu, masih bingung atau apa? Silakan Diskusikan ya sama ya. Atau malu-malu nanti chat saja saya secara pribadi di grup kelas kan ada. Iya, nanti kita masukkan saya. Ya, karena begini Bu, sebelumnya juga saya puasa libur pun saya masih tetap menerima hafalan-hafalan dan masih ada anak-anak yang menghafal gitu. Saya bilang kepada anak-anak, libur itu ya libur sekolah, tapi libur menghafal tidak boleh gitu. Jadi ya kalau ada keinginan untuk menghafal, setelah saya sama Ustaz koreksi selagi bisa, ada waktu Ustaz koreksi. Dan alhamdulillah yang sampai saat ini masih konsisten anak kita yang masih yang ngaji tadi itu sampai saat ini, sampai tadi malam itu dia ngirim surah hafalannya sudah sampai juz 30 ya, kemarin dia murojaah padahal dia udah hafiz juz 3 juz dan untuk murojaah dia udah selesai juz 30. Alhamdulillah dia masih konsisten karena pertama apa? Muas tadi yang ngaji itu konsisten sekali, makanya bacaannya bagus dan insya Allah dia juga ikut di setiap kegiatan-kegiatan lomba gitu. Jadi ada apa namanya? Ada pengaruh orang tua, dan orang tua itu pengaruhnya sangat besar terhadap laju kembang anak gitu. Jadi orang tua yang pertama, nanti kita yang akan menyempurnakannya begitu. Ya sudah sempurna tapi kita melengkapinya begitu. Mungkin itu saja. Tidak ada yang mau dipertanyakan? Ustaz, saya bertanya. Ya. Tadi kan 20 hari 1 juz. Ya, kalau setiap hari bisa ditarget berarti 20 hari 1 juz. 39. Juz 29. Ya, 39 Ustaz ya. Berarti kira-kira kalau sampai kelas 6 nih, itu berhasil program berapa juz kita dapat? Tergantung anaknya dan konsisten orang tuanya juga membimbing di rumah. Jadi maunya kita kan nggak selalu sama dengan maunya yang di rumah gitu. Jadi ya harusnya kita juga maunya orang tua, maunya wali kelas juga, maunya anaknya juga. Jadi perlu ada motivasi dari orang tua untuk anak-anak agar selalu bisa konsisten menghafal begitu. Itulah gambarannya tadi. Satu ayat saja kita bisa selesaikan 17,5 tahun. Kalau kita selesaikan 4 lembar 1 hari, itu bisa kita selesaikan 30 juz itu. Bukan juz 30 ya. 30 juz itu selama 2,5 bulan. 4 lembar 1 hari. Dan itu sudah diterapkan oleh pondok-pondok tahfiz. Pondok tahfiz bukan sekolah ya, pondok tahfiz, pondok tahfiz. Gitu. Kita bukan pondok tahfiz, tapi semoga kita menjadi pondok tahfiz. Gitu. Kita sama gitu. Asal konsisten
ada kerjasama antara pembina, orang tua, kemauan murid dan wali kelas. Itu yang terpenting. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Misalnya anak kan ayat 1 sampai 5. Jadi untuk ini target masuknya ayat 1 sampai 5 itu untuk 1 hari, untuk 1 minggu atau 3 hari. Oke, baik. Pertama di poin 8, di poin mana tadi? Di poin 8 ya. Di poin 8 itu seperti ada buku amalia 5 waktu sholat sehari semalam. Dan itu wajib diisi. Jadi kita ikuti saja itu alur itu. Berarti 1 sampai 5 subuh. Kalau anaknya mau, itu poin yang ke apa tadi? Yang ke-7 tadi. Kita harus ikuti juga poin ke-7. Kalau anaknya mau, kalau anaknya nggak mau, kita apa namanya? Kita tunggu dia kapan moodnya. Itu yang terpenting. Tapi kita ikuti waktu yang 5 waktu itu. Jadi subuh 5 ayat, kemudian zuhur 6 sampai 10, asar 1 sampai 10. Itu murajaah lagi. Dan jangan paksakan. Gitu. Kalau dia hanya 5 per hari bisa. 5 per hari bisa. 5 per hari bisa. Lima ayat ya, satu hari. Iya, 5 ayat satu hari bisa. Karena poin ke-8 tidak boleh menyalahi poin yang ke-7. Kalau anaknya mau, Kalau dia tidak sanggup 5 ayat, kalau dia tidak sanggup 5 ayat, bisa 1 sampai 3. Yang terpenting jangan dipaksa. Jangan memaksa, tunggu kapan dia mood. kalau ini kan standarnya ya. Ya itu standar. Kartunya. Yang terpenting adalah kemahiran orang tua memberikan motivasi kepada anak. Itu yang terpenting. Berarti guna kartu ini untuk bilangan seperti hanya untuk bilangan. untuk bilangan dan untuk menjaga konsistenan. Sistem. Itu yang terpenting. Jadi untuk mengerjakan hafalan kan setiap hari. Setiap hari Ya, misalnya dia hafalan 1 sampai 3, misalnya hari Senin kan. setor. Oh, Oke. Setornya pertama setor ke ibu ya, secara online. Misalnya kalau online itu kan setiap hari, sebelumnya juga setor ke saya juga gitu. Secara pribadi itu setor. Jadi di HP saya ini banyak murid-murid yang setor. Gitu. Setor lewat online, lewat WA. Ada yang ditanya lagi? Munculkan pertanyaan dulu ya. Belum apa nanti terasa di rumah ya kan? Apa namanya, masih ada yang mengganjal gitu. Mungkin itu saja ya. Ya guna apa ini hafalan. Ini kita memang terminal kita Al-Quran. Al-Quran terminal kita. Terminal hidup kita juga Al-Quran ya. Jadi kalau anaknya dekat ke Al-Quran. Bertanya lagi, saya sudahi dengan sholat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada